Oke, di dalam mata kuliah dasar rekayasa limbah padat, uh, salah satu yang paling penting untuk kita ketahui adalah terkait dengan karakteristik limbah padat itu sendiri. Sehingga pada pertemuan hari ini, saya mencoba untuk menampilkan ada 4 poin yang kita akan pelajari. Tapi mungkin di kelas sebelumnya tadi eh, hanya terbahas sampai 3. Jadi yang 4 nanti kita akan sambung di pertemuan yang akan datang. Pertama sumber limbah padat itu sendiri, kemudian terkait dengan timbulan limbah padat, dan juga ada komposisi limbah padat. Nah, ini menjadi awalan bagi teman-teman yang nanti insya Allah semester depannya lagi, kita akan berhadapan dengan beberapa perencanaan. Terutama misalnya hubungannya dengan limbah padat, ada pengolahan sampah, ada pengolahan limbah B3, gitu ya. Jadi, ini menjadi materi yang rasanya cukup penting. Oke, baik. Kita akan masuk ke bagian yang pertama, ya. Eh, di mata kuliah ini kita bahas terkait dengan sumber limbah padat. Intinya sebenarnya limbah padat ini dihasilkan di mana saja, tempatnya seperti apa. Nah, agar kita bisa sejak awal mengidentifikasi uh, potensi limbahnya itu berasal dari aktivitas apa saja. Nah, karena limbah padat ini tadi saya sampaikan ada 2, bisa saja kategori yang dimaksud adalah kategori yang berbeda, maka saya menggunakan 2 terminologi. Yang pertama adalah saat kita bicara limbah padat, bisa saja limbah padat itu dimaknai sebagai sampah. Ah, karena istilah bahasa kita kan apa solid waste, ah, hazardous waste, yang kategorinya bisa saja menjadi bentuknya adalah padat, gitu. Nah, karena ada 2 pengertian ini, saya mencoba untuk menyuplik terkait dengan limbah padat yang berhubungan dengan sampah sampah. Nah, kalau kita menggunakan definisi yang berbeda, maka eh, implikasinya adalah kita akan menggunakan regulasi yang juga ikut berbeda. Berbeda. Sebagai contoh, untuk pengolahan sampah, kalau itu limbah padat tapi kategorinya adalah sampah, maka itu menggunakan Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengolahan sampah. Nah, di sini dicuplik nih, ada pengertian terkait dengan sampah itu sendiri. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia. Jadi kita beraktivitas, kita menghasilkan membutuhkan produk yang tidak semua dari produk itu kita akan manfaatkan. Berarti ada sisa kemasan, pembungkus, kulit, sisa produksi, dan seterusnya itu. Jadi bisa jadi sampah yang dimaksud itu adalah plastik, kertas, kaca, logam, organik, daun, kulit buah, sisa sayur, sisa nasi, dan seterusnya. Jadi berbagai macam dari aktivitas kegiatan sehari-hari kita. Dan atau, jadi kalau bahasanya regulasi kan sering menggunakan dan atau. Bisa jadi, bisa juga tidak, gitu. Dari proses alam yang berbentuk padat. Misalnya tumbuhan, gitu ya. Ada daun, ada ranting yang jatuh bukan karena pengaruh dari manusia, maka itu juga disebut sebagai sampah. Maka itu masuk dalam kategori limbah padat yang kategorinya adalah sampah. Nah, yang kedua apa? Ada kategori yang berhubungan, ya, berhubungan dengan B3, ya, B3. Bahan berbahaya beracun. Saya agak lupa, teman-teman mengambilnya di semester ini atau semester depan, ya. Nah, undang-undang yang dipakai, regulasi yang dipakai adalah PP 22 tahun 2021, tentang PPPLH, Penyelenggaraan Perlindungan Pengolahan Lingkungan Hidup,
yang memang di dalamnya banyak sekali yang dibahas. Salah satu bahasannya terkait dengan B3 atau limbah B3. Nah, apa itu limbah B3? Limbah B3 adalah suatu sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. Walaupun kita tidak menjelaskan secara detail banget terkait dengan B3, nanti kan ada mata kuliahnya sendiri. Intinya adalah ada limbah yang di dalamnya mengandung B3. Katakanlah gini ya, misalnya contoh sederhana. Saat kita masuk ke laboratorium, ke lab, kita menjumpai banyak bahan-bahan kimia yang menggunakan botol, kemudian ada yang serbuk juga. Mungkin salah satu dari sekian banyak bahan kimia tersebut, dia termasuk dalam kategori bahan berbahaya beracun. Saat bahan kimia itu digunakan, ada pengemasnya, ada kantongnya, ada macam-macam yang termasuk dalam kategori D3 tadi. Dia karena isinya sudah dipakai, maka apa namanya bungkusnya itu kan menjadi sampah tadi, menjadi limbah. Maka bungkusnya itu dalam kategori limbah B3. Atau B3-nya tadi rusak, kadaluarsa katakanlah ya, tumpah. Dia hasil tumpahannya, bahan yang kadaluarsa tadi menjadilah limbah. Atau di dalam regulasi ini juga disebutkan ada istilah limbah non B3. Jadi ada B3, ada non B3. Berarti kalau yang non berarti ya tidak termasuk dalam kategori B3. Ya. Oke. Terus kemudian ini yang pertama, kita masuk yang dalam kategori sampah dulu ya. Kan poin yang akan disampaikan adalah sumber. Sumbernya itu ada di mana? Gitu. Nah, saat kita bicara sumber limbah padat atau sampah ini dalam regulasi Undang-Undang 18 tahun 2008, kemudian disebutkan ada tiga. Yang pertama adalah sumber limbah padat berupa sampah ini adalah rumah tangga. Jadi disebutlah sampah rumah tangga. Dalam regulasi sering disebut SRT atau dalam bidang perencanaan kita sering disebut sebagai sampah domestik atau sampah pemukiman. Banyak istilah lah ya. Yang penting ya sumbernya adalah dari aktivitas rumah tangga. Apa saja ya? Nah, biasanya dalam regulasi itu dipisahkan, ada hipotesa ya yang menyebutkan bahwa limbah padat ini dihasilkan oleh sumber pemukiman, tapi banyak tidaknya itu sangat tergantung dari tingkat ekonomi. Jadi ada, oh orang kaya nih lebih banyak aktivitasnya, kemudian lebih banyak sampah yang dihasilkan. Nah, hipotesisnya ke arah sana. Dan itu dibuktikan oleh berbagai macam penelitian. Oh ternyata benar ya. Mungkin semakin kompleks aktivitas di rumah tersebut, maka semakin kompleks pula jenis sampah yang dihasilkan. Maka di sini dibagilah ada pemukiman tinggi ya, sedang, menengah, kemudian yang rendah, yang mempengaruhi jumlah sampah yang dihasilkan. Ya, plastik, kaca, logam, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, undang-undang kita menyebutkan juga bahwa ada jenis yang lain, sumber yang lain, yaitu sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampah sejenis sampah rumah tangga. Gitu ya. Nah, dia berasal dari mana? Berarti apa kok mirip dengan sampah apa namanya sampah rumah tangga gitu ya? Dia berasal dari mana? Gitu. Dari berbagai macam aktivitas dalam sebuah kota itu. Gitu. Misalnya dari kawasan komersil, ada pasar, ada toko, ada hotel, restoran, bioskop, industri atau apa. Atau dari kantor, dari sekolah, dari rumah sakit, apotek, gedung olahraga, museum, itu disebut sebagai fasilitas sosial, dan lain. Tapi di dalamnya ada nggak yang mengandung B3? Ya, kalau ada, berarti dia masuk kategori yang lain nanti.
Berarti ini yang mirip seperti sampah rumah tangga tadi. Misalnya kita sampaikan tadi, ada kertas, kaca, logam, plastik, sampah organik. Nah, ini masuk dalam kategori itu. Sampai rumah sakit pun. Rumah sakit bukan hanya limbah medis, Pak. Iya betul, ada limbah medis, tapi juga di sana misalnya ada instalasi gizi, ada kantin, ada aktivitas pegawai, ada ruang inap, ya, yang aktivitasnya mirip sekali seperti sampah rumah tangga. Maka di dalam regulasi disebutlah menjadi sampah sejenis sampah rumah tangga. Jadi kalau disingkat tadi SRT, ini SSSRT. eh, Bahasa regulasi gitu, ya. Atau bahasa perencanaan kita sebut sebagai sampah non domestik, non permukiman, ya bebas saja. Intinya bukan berasal dari rumah tangga. Nah, yang ketiga apa? Gitu ya? Yang ketiga adalah sampah spesifik. Ya, regulasi ini menyebutkan bahwa kita punya juga kategori sampah, tapi sampah spesifik. Gitu. Jenisnya apa? Oh, ternyata banyak. Gitu. Yang ada, yang pertama adalah berhubungan dengan sampah yang mengandung bahan berbahaya beracun. Bahan berbahaya beracun B3 tadi. Sampah yang mengandung B3. Yang kedua nih agak mirip-mirip. Sampah yang mengandung limbah B3. Dia sudah limbah jadi sampahnya juga. Tapi nantilah kita bahas itu. Yang penting teman-teman tahu dulu ya, punya wawasan dulu terhadap sumber-sumber limbah padat. Yang ketiga, misalnya ada sumber sampah yang timbul akibat bencana. Misalnya beberapa waktu yang lalu kita punya bencana di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat. Ya. Ini termasuk dalam kategori sampah spesifik. Ya. Kemudian sampah bongkaran bangunan. Ada batu bata, ada beton rusak, ada pasir, ada debu, dan seterusnya. Ini masuk ke dalam sumber sampah spesifik. Tapi regulasi ini juga membuka kesempatan untuk masuknya berbagai macam jenis sampah yang lain. Misalnya poin nomor 5. Ya. Di sana disebutkan sampah yang secara teknologi belum dapat diolah. Banyak tuh ya, yang secara laboratorium, ininya kecil, skalanya kecil, udah mungkin gitu ya. Tapi banyak yang belum memungkinkan. Misalnya contoh, ada diapers, popok sekali pakai itu yang secara teknologi belum mampu untuk diolah atau apa namanya, ada sampah yang timbul tidak secara periodik, ini dimasukkan dalam kategori sampah spesifik. Tapi saya tidak mencantumkan bahasa selanjutnya dari regulasi ini ya. Jadi teman-teman nanti bisa buka sendiri, download Undang-Undang 18 tahun 2008. Ada satu eh, sambungan dari pasal sampah spesifik ini menyebutkan bahwa sampah spesifik ini akan diatur oleh regulasi lanjutan, ya, peraturan pemerintah lanjutan. Akhirnya keluarlah Permen per PP kalau saya tidak salah ya, peraturan pemerintah yang berhubungan dengan pengelolaan sampah spesifik. PP 20 tahun 2021 kalau saya tidak salah ya. Tapi nanti kita cek lah ya. Nah, di sana dijelaskan secara komprehensif. Sampah ini timbulnya di mana, jumlahnya berapa, diangkut seperti apa, sampai diolah, disimpan, dan seterusnya. Ada semua di dalam regulasi tersebut. Berarti artinya, yang masuk ke dalam regulasi Undang-Undang 18 tahun 2008 ini adalah dua jenis sumber ini saja. Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Walaupun di dalam aktivitas rumah tangga kita juga termasuk ada di dalamnya sampah spesifik. Misalnya renovasi rumah, oh ada sampah ini. Tapi tidak bergantung dalam pengelolaan tersebut. Gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah saat kita bicara sumber sampah, nah ini kita punya satu portal nih. Mungkin sudah pernah membuka ya, portal tersebut. Kayak kita kita buka sama-sama alamat ininya baru.
Hmm, ID SIPSN. Portal sipsn.menlhk.go.id. Di dalamnya, ya, kalau kita buka di beranda, iya, nah, oke. Tampilannya seperti ini. Jadi bentuknya adalah statistik real time, ya, terkait dengan data-data dan ini sangat bermanfaat sebenarnya untuk kita buat proposal, penelitian, ya, mau magang nanti, mau KP, ya, paling enggak bisa uh, punya data realnya, tidak data tahun 2000, tahun 90, ini tahunnya 2025. Nah, di dalam portal tersebut kita lihat itu ada bagian, ya, terkait dengan sumber sesuai dengan materi kita hari ini. Kita lihat ada beberapa sumber, ada 7 sumber yang dipakai, ada rumah tangga, ada perkantoran, perniagaan, pasar, fasilitas publik, kawasan, dan lain. Ini kita bisa lihat pergerakannya, ya. Dan ini juga bisa kita ambil 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019. Tergantung kita kebutuhannya berapa tahun terakhir untuk melihat pergerakan yang ada. Oke, kita kembali ke slide, ya. Oke, nah ini misalnya saya cuplik, ya, 6 tahun terakhir. Kita lihat nih pergerakan warna biru itu rumah tangga, dia bergeser, ya, bergeser tergantung dari aktivitas pada saat tahun tersebut. Dan kita bisa buat pola, misalnya kita proyeksikan untuk tahun 2026, 2027, 2028, apa yang terjadi itu. Karena sumber sampah ini kan berhubungan dengan pengelolaan yang dilakukan, gitu. Pengolahan yang dilakukan. Oke, lanjut, ya. Tapi kalau ada pertanyaan jangan jangan khawatir, silakan untuk apa namanya bertanya supaya tidak tidak bingungnya berkelanjutan. Jadi sangat boleh itu bertanya. Oke. Sini, ini mungkin ada yang sedang dalam apa perjalanan gitu. Pokoknya yang sesuai tadi di awal mungkin masuk tapi tidak mendengarkan info saya, yang kira-kira sedang nyambi-nyambi aktivitas, ya, saya akan taruh di waiting room. Silakan diinfokan saja ke temannya supaya siap untuk kuliah dulu. Eh, lanjutan dari materi ini, limbah padat dari SNI. eh, jadi ada regulasi SNI 95 yang menyebutkan sumber-sumber. Ada rumah, kantor, toko tadi kan. Searah lah dengan Undang-Undang 18 tadi. Walaupun saat ini saya belum masukkan ke dalam materi kita, ada SNI terbaru, tapi berbeda fungsinya dengan SNI ini, ya, SNI 2025 tentang sampling sampah. Dia sudah lebih spesifik lokasinya itu di mana saja. Kebetulan saya lagi nyusun terkait dengan materi sampling tersebut. Nah, berarti sudah jelas sumber yang dimaksud dalam kategori sumber sampah, ya ini sesuai dengan regulasi yang. Nah, karena tadi di awal saya menampilkan ada dua, ada sampah, ada B3, gitu. Maka kita coba melihat juga regulasi yang berhubungan dengan B3, eh, dia menampilkan apa saja kira-kira. Nah, ada dua berdasarkan PP 22 2021. Ini sengaja saya tambahkan ada pasalnya. Silakan nanti yang ingin baca lebih lanjut, cari sendiri. Gampang kan nyari sekarang sudah cukup mudah, gitu. Tinggal googling aja dapat, gitu.
Nah, disampaikan di sana bahwa pembagian limbah B3 itu yang pertama bisa dibagi berdasarkan kategori bahaya. Bahayanya itu karena B3 ini kan bahaya, punya sifat-sifat yang lebih harus diperhatikan daripada sampah tadi. Limbah B3 yang pertama adalah kategori satu atau kategori akut. Jadi begitu kena dia langsung terasa dampaknya. Misal terbakar, gatal, keracunan, sakit perut, bahkan sampai meninggal. Ini akut. Kategori yang kedua kronis. Kronis ini dampaknya bisa lebih panjang. Mungkin tahunan, puluhan tahun, belasan tahun. Ini eh, apa namanya dua jenis kategori berdasarkan bahan. Nah, limbah B3 berdasarkan sumber ini agak lebih detail dibahas. Jadi kalau kita lihat, walaupun kita nggak belajar secara detail banget, ya, tapi nggak ada salahnya kita nambah pengetahuan. Ya. Yang pertama adalah sumber tidak spesifik. Jadi artinya dia bisa berada di mana saja. Ya. Yang terpenting adalah senyawa kimianya. Berarti diikat nama senyawa kimianya. Nah, nanti kita lihat di mana bisa dilihat daftar senyawa kimia atau bahan kimia yang digunakan dan dia termasuk dalam kategori B3. Nah, ini sumbernya tidak spesifik. Tidak disampaikan, oh ada di gudang, oh ada di kawasan produksi apa, oh ada di ruang ini. Tidak. Jadi hampir di mana saja bisa random, tapi yang perlu diingat adalah list dari bahan kimia yang termasuk dalam kategori B3 tersebut. Ya. Yang kedua, ya, yang kedua hubungannya dengan limbah B3. Bukan 83 ini ya, B3. B3 yang dia awalnya itu B3. Tapi karena tidak dipakai mungkin ya, jadi kadaluarsa. Atau dia tumpah, harus dilap. B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk atau bekas kemasan B3. Nah, ini juga termasuk B3. Jadi yang terkena B3 itu saat dia sudah tidak digunakan lagi, maka dia termasuk ke dalam kategori limbah B3. Dua ya. Yang ketiga apa? Ada nih yang disebutkan spesifik. Kalau tadi yang pertama tidak spesifik, yang kedua adalah sumbernya spesifik. Ada umum, ada khusus. Berarti udah jelas lokasinya di mana. Oh, di pabrik semen, di lokasi apa, kemudian limbahnya apa. Udah jelas. Jadi disebutlah spesifik. Nah, untuk membantu si pengelola PP 22 2021 ini sudah cukup komplit membuat panduan. Nah, jadi kita tinggal buka lampiran 9. Nah, karena PP ini kan tidak hanya bahas tentang B3 saja, tapi PP ini bahas terkait dengan banyak hal. Ya. Ada udara, ada air laut, ada air, dibahas semua. Nah, salah satu uh, lampiran 9 ini bahas tentang B3. Nah, di situ tadi yang saya sampaikan, ada tabel yang isinya list tadi. List bahan-bahan yang bisa di mana saja dijumpai, tapi dia termasuk kategori B3. Jadi dibuat panduan. Nah, ini menarik di sini. Karena sudah ada statement yang jelas, dia masuk atau tidak masuk. Gitu ya. Dia masuk atau tidak masuk. Nah, yang kedua yang berhubungan dengan ini apa namanya limbah B3 yang kadaluarsa, tumpah, bekas kemasan itu juga di list. Nah, tabel yang ketiga itu berhubungan dengan poin spesifik tadi, ya. Daftar limbah B3 dari sumber spesifik umum. Berarti ada nih nama industrinya apa, kegiatannya apa, udah jelas. Tabel yang keempat adalah yang spesifik khusus. Ini juga didetailkan lagi. Jadi
saat ada masuk ke tabel 1 ada list nama bahan kimianya itu ya sudah jelas berarti dia B3. Masuk ke tabel 2 B3, masuk ke tabel 3 B3, masuk ke tabel 4 B3. Berarti sudah lebih jelas untuk mengkategorikan mana dia B3 atau mana dia non B3. Nah, nanti lebih jelasnya di mata kuliah B3. Berarti sumbernya udah jelas. Di mana? Di mana lokasinya? Ya, bisa di industri, ya. Bisa di rumah sakit, bisa di lab, bisa di aktivitas pertanian, bisa di rumah tangga tadi ya, bisa sektor transportasi dan seterusnya. Jadi ini menjadi penting karena kita akan masuk dalam konteks perencanaan nanti kan di mata kuliah selanjutnya. Jadi sumber sampah, sumber limbah padat itu menjadi penting untuk diidentifikasi karena kita akan melakukan perencanaan. Oh, rumah yang mana? Rumah permanen, semi permanen, berapa jumlahnya? Gitu kan? Nanti baru tahap keduanya itu di materi kita yang ketiga. Atau di perumahan, di mana? Oh, ini kantor ini kita layani, toko ini kita layani, ini area pelayanan kita. Maka perlu diidentifikasi jumlah kantor ini berapa, jumlah toko ini berapa, jumlah pasar ini berapa, sekolahnya dan seterusnya. Atau ada sumber lain yang tentunya menyesuaikan dengan kondisi wilayah perencanaan masing-masing. Ya. Oh, di Jogja nih banyak tempat wisata. Oh, ada pantai, ada aktivitas di gunung dan seterusnya. Berarti ada aktivitas manusia di sana, maka juga ada uh, sampah yang akan dihasilkan di lokasi tersebut. Nah, ini kira-kira untuk materi yang pertama terkait dengan sumber limbah padat.